Baik Ki, saya mau. Yang penting mereka semua dapat balasan atas perbuatan jahat mereka pada saya dan mendiang suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Garut, Jawa Barat, Ibu Neneng Dewi NS. Wow. Dan untuk kisah kali ini akan membicarakan tentang santet, yang salah satu santet yang mematikan teman-teman ya, yaitu santet Banaspati. Waduh, santet yang biasanya berwujud bola api teman-teman, dan ini wah akibatnya fatal banget kalau sampai dilepaskan. Ngeri pakai banget pokoknya kalau santet Banaspati. Dan juga buat teman-teman yang tertarik dengan contang lurik, wah ini jadi namanya contang teman-teman, ini terbuat dari kaleng. Dan wah ini gede nih ya, kalau contang ini gede, dan biasanya saya isi pakai air putih, jadi selalu berdampingan nih antara kopi dan air putih biar seimbang. Buat teman-teman yang tertarik bisa diklik aja keranjang kuningnya, harganya bersahabat pokoknya ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Elo Entry bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Elo Entry kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Garut, Jawa Barat. Santet Banaspati dari si janda muda. Bu Titin dan Bu Atik adalah kakak kandung dari Bu Sari. Keduanya berhasil memiliki suami yang kaya raya dan hidupnya mapan. Paramat suami dari Bu Titin adalah seorang juragan pasir yang banyak memasok pasir ke berbagai toko bangunan di wilayah Wanaraja dan sekitarnya. Tidak heran bila pasangan suami istri itu kini memiliki sebuah rumah mewah berlantai 3 lengkap dengan berbagai perabotan bagus berharga mahal di dalamnya. Tak jauh berbeda dengan Bu Titin, kehidupan Atik dan Pak Ilham suaminya tak kalah mewahnya. Pak Ilham adalah pemilik kontrakan dan kos-kosan yang tersebar di beberapa titik di wilayah itu. Bahkan saking banyak kontrakan yang dimilikinya, Pak Ilham sampai dijuluki sebagai juragan kontrakan. Hal inilah yang membuat Bu Titin dan Bu Atik menjadi merasa jumawa, karena Bu Sari, adik bungsu mereka, malah hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah Pak Arya suaminya di PHK akibat bengkel tempatnya bekerja gulung tikar, susah payah laki-laki itu mencoba bangkit kembali dengan melamar pekerjaan kemana-mana. Tapi sayang, hasilnya masih nihil. Sampai akhirnya, setelah hampir 1 bulan menjadi pengangguran, tabungan Pak Arya dan Bu Sari pun akhirnya terkuras habis untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Bu Sari sempat memberanikan diri untuk meminjam uang pada kedua kakaknya karena ia sudah kehabisan beras dan aneka bahan makanan di rumah. Tapi yang didapatnya malah penghinaan dari Bu Titin dan Bu Atik. Makanya kamu itu yang bener dong kalau milih suami, cari yang berduit, yang mapan, bukan nyari laki-laki kere. Emangnya kamu bisa hidup cuma model tampang doang? Enggak kan? Ucapan pedas langsung keluar dari mulut Bu Titin. Dan hal ini juga ikut diamini oleh Bu Ati. Kalau menurut Teteh nih ya, mendingan kamu pisah aja sama si Arya. Laki-laki gak guna gitu malah kamu pertahanin. Rugi dong, cuma bikin hidup kamu sengsara. Sungut Bu Ati tak kalah pedas. Bu Sari hanya diam sambil menundukkan wajah. Dia tidak membantah sepatah kata pun semua ucapan syarat hinaan yang dilontarkan oleh kedua kakak perempuannya tersebut. Tapi diam-diam
Butiran-butiran hangat jatuh di pelupuk mata perempuan muda itu. Kenapa Teh Titin sama Teh Atik setega itu sama aku? Gumam dengan wajah sedih, lalu Bu Sari pun melangkah meninggalkan kedua kakaknya yang menatap kepergiannya dengan sorot mata yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bu Sari tidak tahu kalau dari kejauhan Pak Arya tanpa sengaja melihat semua itu. Ya, pada saat itu Pak Arya kebetulan sedang berkeliling mendorong sebuah gerobak untuk mengumpulkan rongsokan dari botol-botol bekas. Kedua tangannya terkepal, merasa tidak tega melihat sang istri diperlakukan seperti itu oleh keluarganya sendiri. Kejadian setahun lalu itu bukanlah satu-satunya catatan peristiwa yang menorehkan luka batin buat Pak Arya dan Bu Sari. Masih banyak lagi peristiwa lain yang tidak kalah menyinggung perasaan mereka berdua. Bahkan Bu Minah, Ibu Sari pun turut menggoreskan luka yang sama. Bu Minah tidak pernah menganggap Arya sebagai menantunya. Dia hanya mengakui Pak Rahmat dan Pak Ilham sebagai menantu. Bahkan ketika ketiganya bertandang untuk silaturahmi saat lebaran, Bu Minah tidak menyambut tangan Pak Arya yang dak bersalaman. Bu Minah bahkan menepis dengan kasar uluran tangan laki-laki itu. Sari pun sempat menegur sang ibu agar jangan memperlakukan suaminya seperti itu. Bu, jangan begitu atuh. Kasihan Kang Arya. Bagaimanapun Kang Arya kan juga menantu ibu, kata Bu Sari dengan tatapan sedih menatap Pak Arya yang saat itu hanya bisa berdiri di pojokan dapur dengan kepala tertunduk. Sementara Pak Rahmat dan Pak Ilham duduk di atas kursi empuk dengan beraneka macam cemilan dan kue-kue enak khas lebaran tersaji di sana. Bu Minah langsung mendelik. Sampai kapanpun ibu gak akan pernah ngakuin dia sebagai menantu. Suami kamu itu yang ada malah bikin ibu malu aja. Ngerti kamu? Tandas Bu Minah seraya membanting piring kaca tepat di depan Bu Sari. Suara piring yang pecah itu pun terdengar cukup mengagetkan semua orang yang ada di sana. Pecahan belingnya berserakan tepat di bawah kaki Bu Sari. Bu Sari hanya bisa berdiri sambil menangis, tapi Bu Minah seakan tidak peduli. Ia malah melangkah ke ruang tamu, menemui kedua menantu kesayangannya, lalu menawarkan Pak Rahmat dan Ilham makan ketupat dan opor ayam buatannya. Dari arah dapur, Pak Arya menatap iba pada sang istri, lalu tanpa banyak bicara, dia mengambil sapu dan pengki yang ada di balik pintu dapur. Perlahan, Pak Arya membersihkan dan membuang semua pecahan beling tersebut. Setelah itu, dia merangkul bahu Bu Sari, memberi isyarat agar mereka meninggalkan rumah Bu Minah. Keduanya mencoba bersabar dan ikhlas atas semua hinaan dan perlakuan buruk dari Bu Minah, Bu Titin, dan Bu Ati karena sadar mereka hidup masih di bawah garis kemiskinan berbanding terbalik dengan keluarga Bu Titin dan Bu Ati. Suatu hari, Pak Arya jatuh sakit sehingga tidak bisa berkeliling mencari bahan rongsokan. Sementara itu, mereka sudah tidak punya beras. Bu Sari sempat mendatangi warung Casauda untuk kasbon seliter beras dan 2 butir telur, tapi ditolak mentah-mentah. Bahkan, Casauda di depan ibu-ibu yang sedang berbelanja malah terang-terangan menghina Bu Sari. Makanya, jangan so cantik kamu. Dulu kamu sok-sokan nolak lamaran si Rozak adik saya. Malah milih laki-laki miskin yang kerjanya cuma jadi tukang rongsok. Ternyata sekarang buat makan aja malah harus ngutang-ngutang dulu. Casauda mengakhiri kalimat pedasnya dengan ekspresi wajah mengejek. Mendengar nama Rozak disebut, kedua pelupuk mata Bu Sari langsung membayangkan seorang pria tambun yang suka menggoda para gadis di kampung mereka. Salah satunya Bu Sari ketika masih berstatus gadis. Saat itu, Rozak yang bekerja sebagai sopir bis di kota sempat datang melamarnya, tapi ditolak. Bukan karena tidak tergiur dengan penghasilan Rozak yang lumayan sebagai sopir bis, tapi Bu Sari tahu Rozak suka mabuk-mabukan dan main perempuan.
Sedangkan dia hanya ingin mencari sosok imam yang bisa membimbingnya menjadi lebih baik. Dan semua itu hanya Busari temukan pada diri Pak Arya. Iya, padahal kalau kamu dulu mau nikah sama si Rojak mah, sekarang kamu pasti udah hidup enak. Belum lama aja istrinya baru dibeliin motor. Dasar beleguk kamu mah, timpa Cek Ipa ikut menghujat Busari. Busari yang tidak ingin memperpanjang masalah, akhirnya pamit dari warung Casauda. Kepergiannya diikuti dengan tatapan sinis ibu-ibu lain yang masih betah berlama-lama sambil bergosip. Busari memutuskan untuk menemui Bu Titin, kakak pertamanya. Tapi Bu Titin menolak untuk meminjamkan uang dengan alasan saat itu sedang tidak punya uang tunai. Dia bahkan membiarkan sang adik berdiri di depan pintu tanpa mempersilahkan masuk. Duh, maaf ya Sari, coba deh kamu pinjem uang ke Teh Ati. Siapa tahu dia mau minjemin, kata Bu Titin terkesan hendak mengusir halus sang adik. Bu Sari mencoba membujuk, berharap sisi kemanusiaan sang kakak akan sedikit terketuk. Tapi Teh, saya minjem uangnya juga gak banyak, cuma 50.000 aja, ucapnya setengah menghibah. Bahkan Busari sudah tidak malu lagi menempatkan dirinya seperti seorang pengemis di hadapan kakak kandungnya sendiri. Soalnya buat Bu Atik yang suaminya tiap bulan punya penghasilan 2 digit, uang 50.000 adalah kecil. Tapi sayang, usaha Busari tetap tidak membuahkan hasil. Bu Titin tetap bersikeras untuk tidak meminjamkan uang. Kini langkah Busari terhenti di depan gerbang rumah kakak keduanya, yaitu Bu Ati. Memang rumah kedua kakak kandungnya itu jaraknya tidak terlalu jauh, sehingga Busari bisa menjangkaunya hanya dengan berjalan kaki. Akan tetapi lagi-lagi Busari kembali harus menelan kekecewaan yang sama. Bu Atik bukan hanya tidak mau meminjamkan uang, tapi malah mengusirnya. Katanya dia takut aura miskin Busari jadi menular. Saat itu Busari mulai bingung harus kemana lagi meminta tolong. Sampai akhirnya dia ingat pada sang ibu yang tinggal di desa tetangga. Secercah harapan menari-nari di kepalanya. Mudah-mudahan aja ibu mau bantu, harapnya. Kemudian Busari pun melangkahkan kakinya ke rumah Bu Mina. Sebenarnya kedua kakinya lelah, sebab sejak tadi pagi dipakai untuk berjalan kaki. Tapi Busari tidak punya uang sepeser pun di dalam dompet. Kalaupun misalnya punya uang, Busari pasti lebih memilih untuk membelanjakan uang tersebut membeli setengah liter beras dan 2 potong tempe daripada dipakai untuk membayar ongkos ojek. Dengan nafas tersengal dan peluh yang mulai membanjiri wajahnya, Busari pun akhirnya sampai di depan rumah sang ibu. Keningnya langsung berkerut ketika melihat ada sebuah sepeda motor yang terparkir di depan halaman rumah Bu Mina. Itu motor siapa? Kok kayak motornya Kang Deden? Pikir Busari. Lalu di dalam kepalanya terbayang wajah seorang laki-laki berusia 30 tahunan dan berstatus pengangguran. Ya, Kang Deden, orang yang dikenal sehari-harinya suka menghabiskan waktu di pos ronda dengan bermain gitar atau main kartu. Dia juga dikenal suka menggoda para janda di kampungnya dan sekarang malah dekat dengan ibunya. Tak ingin bertanya-tanya, Busari bergegas masuk tanpa mengetuk. Pintu yang tidak terkunci itu pun langsung terbuka, menghadirkan sebuah pemandangan di luar perkiraan Busari. Betapa tidak, Busari melihat ibu kandungnya sedang berpelukan dengan Kang Deden di ruang tamu. Wajah Bu Mina sontak berubah kaget. Tapi perempuan parubaya itu segera bisa menguasai diri. Sari, mau apa kesini? Tanya Bu Mina dengan nada ketus. Wajahnya menyiratkan ketidaksukaan. Ia merasa terganggu dengan kehadiran sang anak bungsu. Sedangkan Kang Deden hanya memilih diam, tidak berminat untuk ikut campur dalam urusan itu. Maaf Bu, saya kalau boleh
mau pinjam uang 50.000. Bisa nggak Bu, buat beli beras? Meski disampaikan dengan terbata-bata, akhirnya Sari memberanikan diri mengutarakan maksudnya. Kedua alis Bumina langsung terangkat. Loh, emangnya suami kamu kemana sih Arya? Apa dia nggak nyari rongsok lagi? Jecarnya. Kang Arya sedang sakit Bu, makanya saya mau pinjam uang biar bisa beli obat warung untuk Kang Arya, sahut Bu Sari dengan wajah tertunduk. Bumina tanpa berpikir panjang langsung menolak dengan alasan sedang tidak punya uang. Kamu sendiri kan tahu Sari, ibu ini mah cuma janda yang ngandelin hidup dari pensiunan almarhum bapak kamu yang gak seberapa itu gilanya. Padahal sebenarnya uang pensiunan Pak Rama, mendiang suami Bumina, sangat cukup untuk membiayai hidupnya. Bahkan dulu Bumina selalu bisa menabung, dan setelah terkumpul banyak, uangnya akan ia belikan perhiasan emas sebagai dana darurat. Tapi sayang, semenjak kenal dengan Kang Deden, semuanya berubah. Bumina di usianya yang sudah memasuki 50 tahun, rupanya sedang memasuki masa puber kedua. Hampir 15 tahun menyandang status janda beranak 3, akhirnya cintanya kini bersemi kembali. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh Kang Deden yang berjiwa parasit. Dia memberikan apa yang selama ini tak lagi didapatkan oleh Bumina sejak suaminya meninggal. Sayangnya, sejak menjalin hubungan dengan Kang Deden, Bumina malah terlalu terbuai dalam masa-masa puber keduanya. Dia tak lagi mau peduli pada kondisi Bu Sari yang masih membutuhkan bantuannya. Sebaliknya, apapun keinginan Kang Deden, Bumina akan selalu mengabulkan. Dia tak peduli meski harus mewujudkannya dengan berutang. Kembali, Bu Sari menatap tak percaya pada sang ibu yang kini banyak berubah. Bu, saya benar butuh uangnya. Saya janji akan segera mengembalikan. Kembali terdengar Bu Sari yang begitu mengiba. Kedua matanya berkaca-kaca. Namun hati nurani Bumina seakan sudah mati. Tanpa tedeng aling-aling, ia malah menyuruh Bu Sari agar segera pergi. Pulang ke kontrakan, Bu Sari melangkah dengan gontai. Hatinya terasa teriris sembilu melihat keadaan suaminya yang masih terbaring lemah di atas dipan kayu yang mulai lapuk. Sesekali terdengar lenguhan kesakitan dari bibir pucatnya. Bu Sari perlahan mendekat membetulkan letak sarung yang membungkus tubuh kurus laki-laki itu. Maafkan Sari ya Kang, Sari gagal dapat pinjaman uang. Dan untuk pertama kalinya, tangisan Sari pun pecah, menggambarkan semua rasa sakit yang tak lagi dapat dibendung. Arya tidak menjawab. Hanya kedua matanya yang kuyu, sesekali mengerjap, tubuhnya begitu lemah. Ditambah, belum ada sebutir nasi pun masuk ke dalam perutnya sejak pagi. Sementara sang istri sudah pontang-panting mencari pinjaman, malah pulang tanpa hasil. Lewat penglihatan yang mulai samar, Pak Arya juga bisa melihat tubuh istrinya yang gemetar. Betapa tidak, perempuan itu juga belum makan seharian karena lebih mengkhawatirkan kondisi suaminya. Perlu terlihat mengucur di kening dan rambutnya yang mulai acak-acakan karena tidak sempat sisiran. Bu Sari memegang kening Pak Arya, wajahnya yang tadi pucat berubah makin pucat. Ya Allah Kang, demamnya makin tinggi. Pasti gara-gara belum makan dan minum obat. Tunggu ya Kang, Ibu keluar dulu, katanya setengah berlari memacu langkah ke pintu depan. Tanpa memperdulikan rasa malu, Bu Sari memberanikan diri mengetuk pintu rumah Pak Soni. Konon kabarnya, duda cerai mati yang masih betah menyandang predikatnya selama hampir 10 tahun itu adalah orang paling kaya di kampung mereka. Sawahnya luas, kebunnya tersebar di mana-mana. Belum lagi, usaha toko beras miliknya juga menghasilkan pundi-pundi rupiah yang jumlahnya tidak sedikit. Sebenarnya, Bu Sari enggan untuk menemui Pak Soni, apalagi meminta bantuan pada laki-laki itu.
Soalnya Bu Sari pernah mendengar rumor tak sedap tentang Pak Soni. Dari selentingan warga yang ada di sana, mereka bilang Pak Soni itu mata keranjang, suka menggoda istri orang. Namun Bu Sari menepis jauh-jauh semua rumor tak baik yang sudah terlanjur melekat pada diri duda kaya itu. Saat ini, Bu Sari hanya memperdulikan kondisi suaminya yang hampir sekarat karena belum makan dan belum minum obat. Dengan ragu, Bu Sari memasuki halaman rumah mewah itu. Tangannya sempat ragu untuk memencet bel. Namun, akhirnya setelah mengumpulkan keberanian, Bu Sari pun berani untuk melakukannya. Tak perlu menunggu lama, daun pintu terbuka lebar. Disusul kemunculan seorang laki-laki berusia 40 tahunan dengan sisa-sisa kegagahan yang masih tergurat di wajahnya. Bu Sari, tumben kesini. Ayo, silakan masuk, sapa Pak Soni dengan wajah sumringah. Senyum yang merekah tak bisa menyembunyikan rasa senang. Kemudian tangan kirinya terentang untuk membukakan pintu lebih lebar. Maaf Pak Soni, saya di sini aja. Maaf kalau saya udah ganggu, kata Bu Sari sungkan. Kedua tangannya saling meremas ujung dasarnya untuk mengurangi rasa gugup. Kedua alis Pak Soni langsung terangkat ke atas. Senyum yang tadi sempat terukir di bibir hitamnya sontak menghilang. Oh gitu, timpal singkat. Namun tak bisa menyembunyikan rasa kecewa laki-laki itu. Betapa tidak, sudah lama Pak Soni memendam rasa suka pada Bu Sari, tapi dia merasa niatnya terhalang oleh kehadiran Pak Arya. Bertahun-tahun, Pak Soni mencoba meredam ambisinya untuk memiliki Bu Sari. Kini bak gayung bersambut, Bu Sari malah datang sendiri dan mau meminjam uang. Yakin cuma mau pinjam 50.000 doang? Kalau Sari mau, saya bisa kasih loh. 5 juta juga bisa. Sekarang juga saya bisa kasih. Tapi ada syaratnya. Mendadak perasaan Bu Sari menjadi tak enak. Tanpa menunggu kelanjutan dari ucapan Pak Soni, ia langsung menolak. Maaf Pak Soni, saya butuhnya cuma 50.000. Insya Allah akan segera saya kembalikan setelah suami saya sembuh, sahut Bu Sari menundukkan wajahnya dalam-dalam. Dia tidak berani menatap mata Pak Soni, mata yang berkilat-kilat seperti seekor harimau yang hendak menerkam mangsa. Akan tetapi, jawaban dari Bu Sari ini di luar prediksi Pak Soni. Yakin Sari mau nolak tawaran saya? Uang 5 juta itu banyak. Suami Sari yang cuma pemulung miskin itu belum tentu bisa ngasih seuang segitu, cacar Pak Soni sambil memasang senyum miring. Sementara kedua matanya menatap lekat-lekat tubuh Bu Sari dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sadar akan bahaya yang mulai mengancam, Bu Sari langsung mundur beberapa langkah. Bahkan tangan kanannya refleks menepis tangan kiri Pak Soni yang hendak menggenggamnya. Lepasin Pak. Kali ini suara Bu Sari terdengar tegas, tidak selembut tadi. Bukan melepaskan, Pak Soni yang menganggap Bu Sari hanya pura-pura jual mahal malah makin berani. Kini tangan kanannya terulur hendak membelai rambut Bu Sari. Tentu saja Bu Sari tidak tinggal diam. Jangan kurang ajar ya Pak, saya akan teriak biar warga datang, ancam Bu Sari sambil mencoba menjauhkan tubuhnya dari jangkauan kedua tangan laki-laki itu. Ayo dong Sari, jangan gitu. Saya tahu Sari lagi butuh uang. Hidup Sari selalu kekurangan. Saya mau bantu, asal Sari mau melayani saya malam ini saja. Kembali Pak Soni mencoba membujuk dengan kata-kata yang terkesan bersimpati pada kesulitan Bu Sari. Namun dibalik itu diakhiri dengan kata-kata yang menginjak-injak harga diri perempuan itu. Silakan Pak Soni cari perempuan lain aja, saya nggak tertarik. Bu Sari mengakhiri kalimatnya lalu bergegas meninggalkan halaman rumah Pak Soni. Meski dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, bahkan Bu Sari sempat jatuh tersandung, tapi buru-buru berdiri tegak lalu memacu langkah-langkah panjang membelah malam yang semakin pekat. Dasar perempuan sombong,
Lihat aja nanti, kamu bakal kembali ke sini lagi untuk ngemis, kata Pak Sony sambil membanting pintu rumahnya. Brak! Suara bentingan itu kini berubah menjadi kesunyian ketika Pak Sony beranjak menuju kamarnya di lantai 2. Sementara itu, Bu Sari yang sudah putus asa terpaksa kembali pulang ke kontrakan. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi suaminya. Dan apa yang ia khawatirkan akhirnya menjadi kenyataan. Bu Sari mendapati Pak Arya sudah terbujur kaku di atas dipan mereka. Kedua tangannya terkulai, kedua matanya tertutup rapat berkali-kali. Bu Sari menggoyang-goyangkan tubuh Pak Arya sambil memanggil-manggil namanya, namun tak ada jawaban. Bahkan Bu Sari merasakan tubuh Pak Arya kini begitu dingin. "Kang, jangan tinggalin Sari, Kang. Jangan!" Ratapnya seraya memeluk erat tubuh suaminya yang kini sudah tak bernyawa. Singkat cerita, saat prosesi pemakaman selesai dilaksanakan, Sari tak ubahnya seperti mayat hidup. Dia hanya diam, seakan sengaja menjahit mulut, sama sekali tidak tergerak untuk menjawab, menimpali, bahkan mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang datang melayat. Bahkan ketika Bu Titin, Bu Ati, dan Bu Mina datang untuk coba menghibur sambil menangis memeluknya, Bu Sari hanya diam menatap kosong ke arah langit-langit kamar. Yang membuat Bu Sari terusik hanyalah kedatangan Pak Sony yang bukan hanya ingin menyampaikan rasa turut berbelasungkawa, namun juga menyisipkan maksud lain. "Sari, tawaran saya masih berlaku. Sari bisa kapan aja datang ke rumah saya. Sekarang kan Sari statusnya janda, jadi lebih gampang," ucapnya dengan tatapan genit. Saat itulah wajah Bu Sari berubah merah. Dia langsung berdiri, kemudian pak, tangan kanannya refleks terangkat untuk menampar pipi Pak Sony. "Pergi kamu. Aku gak sudi melihat laki-laki gak punya hati kayak kamu. Pergi!" teriak Bu Sari histeris. Namun sesudahnya perempuan itu jatuh pingsan. Kata-kata yang tidak mengenakan hati dan menyinggung harga dirinya malah kembali dilontarkan oleh kedua kakaknya itu. Bu Titin meminta Bu Sari agar jangan terlalu lama menangisi kepergian Arya. "Udah dong Sari, laki-laki kere gitu aja ditangisin. Si Arya itu ninggalin harta warisan juga enggak. Cuma kamu tangisin dia," kata Bu Titin dengan wajah ketus. Ucapan Bu Ati pun tidak kalah menjilat hati Bu Sari. Bu Ati tiba-tiba menyatakan rencananya untuk mengenalkan sang adik pada teman Pak Ilham yang berstatus bujang lapuk bernama Pak Adi. "Niat teteh baik, kamu jangan salah sangka. Pak Adi itu emang gak ganteng-ganteng banget. Umurnya juga udah tua, tapi duitnya lebih banyak daripada Kang Ilham. Dia itu juragan domba yang punya banyak peternakan domba Garut." Bu Atik tampak bersemangat mempromosikan Padi. Namun Bu Sari hanya menggeleng. "Maaf teh, saya masih berduka. Kuburan Kang Arya juga masih basah. Belum kepikiran buat deket sama laki-laki lain dulu," saut Bu Sari sambil menyeka sisar air mata. Bukannya menghargai dan mau memahami kondisi Bu Sari yang masih berduka, Bu Ati malah meninggikan suaranya. "Kamu itu ya, jadi adik gak tahu diri banget sih. Masih bagus saya mau nyariin kamu calon suami kaya. Emangnya kamu mau jadi janda miskin yang jadi bahan omongan orang, hah?" seru Bu Ati dengan kedua mata melotot. "Bukan gitu teh, tapi saya..." Ucapan Bu Sari mendadak terhenti karena air mata sudah mengalir. Perlahan ia menyusutnya dengan punggung tangan. Untuk beberapa saat suasana hening. Tanpa menunggu Bu Sari melanjutkan ucapannya, sudah dipotong duluan oleh Bu Ati. "Alasan, bilang aja kamu betah hidup jadi janda miskin daripada hidup enak. Bener-bener kurang ajar ya si Arya. Udah mati aja masih bawa pengaruh buruk sama kamu," sungut Bu Ati. Kini, sejak ditinggal Pak Arya untuk selama-lamanya, hari-hari Bu Sari hanya diisi dengan menangis seorang diri di dalam kamar. Rasa penyesalan terasa begitu sesak menindih dirinya. Dia berandai-andai kalau saja kedua kakaknya dan juga ibunya mau meminjamkan uang, mungkin nyawa Arya masih bisa diselamatkan.
Dia juga berandai-andai kalau saja Casaoda sudi memberikan hutangan sembako, mungkin Pak Arya tidak sampai kelaparan dan makin parah sakitnya. Dia juga berandai-andai kalau saja Pak Sony mau ikhlas meminjam minyak uang, mungkin saat ini suaminya masih hidup. Namun semua itu sudah terjadi, waktu tak lagi bisa diputar. Kini semua rasa sakit dan kehilangan itu mulai berubah menjadi benih-benih dendam. Kalian semua harus membayarnya, ucap Busari dalam hati. Kedua tangannya meremas tanah makam mendiang Pak Arya yang masih basah. Sorot mata perempuan itu kini menyeratkan dendam yang mencari jalan untuk dilampiaskan. Sementara itu, di sebuah tempat yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian di pesisir pantai wilayah Garut Selatan, seorang laki-laki parubaya tampak manggut-manggut mendengarkan cerita seorang perempuan muda yang diiringi dengan derayan air mata. Rupanya Busari nekat ingin minta bantuan dukun sakti yang bernama Kitatang untuk menghilangkan nyawa orang-orang yang sudah menyakiti hatinya dan berkali-kali menghina suaminya secara pelan-pelan lewat media santet. Tentu saja semua itu tidak gratis. Nominal uang puluhan juta yang diminta Kitatang jelas tidak langsung disetujui Busari yang memang hidupnya pas-pasan. Santet yang Neng Sari minta itu tidak mudah, resikonya juga besar. Sebab total ada 5 nyawa yang ingin Neng Sari hilangkan, ujar Kitatang sambil mengusap-usap janggut panjangnya. Busari semakin menundukkan wajah dalam-dalam. Dia tak sanggup menatap langsung ke arah wajah sang dukun. Ada aura tak biasa yang terpancar dari tubuhnya yang membuat nyali Busari spontan menciut. Selain itu, dia juga merasa tidak nyaman dengan cara sang dukun memandangnya. Hal itu wajar, sebab Kitatang bukanlah dukun ecek-ecek. Kesaktian dan kemampuannya di dunia klinik sangat mumpuni, sehingga namanya selalu menjadi pembicaraan orang. Melihat Busari hanya diam, tidak menimpali ucapannya, jelas membuat Kitatang menjadi tidak sabar. Jadi bagaimana keputusan kamu? Sambung Kitatang kali ini dengan nada bicara menekan. Busari mulai disergap rasa takut. Perlahan dia mengangkat wajah meski masih belum berani menatap Kitatang. Maaf Ki, apa saya bisa membayar lewat cara lain? Selain membayar dengan uang, saya bisa bantu-bantu di rumah Aki tanpa dibayar. Nyuci, bersih-bersih, apa saja, sahut Busari dengan wajah berbinar berharap mendapat persetujuan. Akan tetapi, Busari tidak tahu kalau Kitatang ini adalah dukun aliran ilmu hitam yang memiliki sifat licik dan cenderung berotak mesum. Melihat Busari yang masih muda, berparas cantik dan bertubuh sintal, membuat hasrat kelelakiannya bergelora. Saat tahu jika Busari tidak memiliki uang sebagai mahar atas jasanya, di luar dugaan, Kitatang minta kesediaan Busari untuk melayani hasrat birahinya. Kitatang berkilah, itu adalah salah satu syarat utama agar keinginan Busari dikabulkan oleh jin-jin perewangannya. Awalnya, tentu saja Busari sangat keberatan dan menolak, dan penolakan Busari itu membuat Kitatang murka. Tapi dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya di depan Busari. Kitatang tak mau Busari jadi tahu kalau dia berotak mesum. Apa syarat yang itu bisa diganti dengan syarat yang lain ya Ki? Maksud saya diganti dengan tenaga saya bantu-bantu di rumah Aki, seperti yang tadi saya bilang, kata Busari mengajukan keberatan dengan kalimat yang penuh kehati-hatian. Busari jelas keberatan. Masa iya dia harus meladeni nafsu bejat kakek-kakek setengah baya? Kitatang spontan menggeleng. Tidak bisa. Neng Sari kan mintanya santet yang paling bagus, paling mematikan. Nah, itu kan sudah dari sananya. Minta syarat supaya Neng Sari mau berhubungan sama Aki, jawab Kitatang dengan nada bicara menekan. Busari terdiam. Sepertinya Busari sedang menimbang-nimbang dulu sebelum mengambil keputusan.
Melihat Busari yang masih bimbang, kita kembali mencoba meyakinkan si janda muda. Pokoknya Neng Sari harus percaya sama Aki. Santet Banaspati yang Aki kirim ini bakal bikin kelima orang itu mati mengenaskan dengan tubuh terbakar dari dalam. Kita mengakhiri ucapannya dengan menatap tajam ke arah Busari. Jadi bagaimana? Mau dilanjutkan atau mundur saja? Tambah kita kembali menekan. Tanpa ragu, akhirnya Busari pun mengiyakan. Baik Ki, saya mau. Yang penting mereka semua dapat balasan atas perbuatan jahat mereka pada saya dan mendiang suami saya. Kita manggut-manggut, seraya mengusap-usap janggutnya yang panjang. Kita terlihat puas dengan jawaban Busari. Karena sejak pertama kali melihat Busari datang, dia sudah sangat tertarik. Malam itu, tepat pukul 12, warga dikagetkan oleh suara ledakan keras yang berasal dari atap rumah Bu Titin dan Bu Ati. Suara ledakan yang begitu kencang dan nyaring membuat warga kaget. 2 kali terdengar suara ledakan yang cukup memekakan telinga, tapi aneh. Di rumah masing-masing, Bu Titin dan Bu Ati tidak mendengar apa-apa. Mereka berdua tetap tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, warga pun digegerkan dengan kabar mengejutkan. Bu Ati dan Bu Titin ditemukan tewas dengan kondisi tubuh gosong. Namun yang membuat Pak Rahmat dan Pak Ilham tak habis pikir, istri mereka pada malam itu sama-sama mengeluh kalau tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Bahkan jerit kesakitan juga terdengar dari bibir keduanya, seraya menjambak rambut masing-masing yang tiba-tiba mengeluarkan asap. Hal itu tidak berlangsung lama, sebab tiba-tiba tubuh Bu Ati dan Bu Titin serentak mengejang dengan kedua mata melotot, sampai akhirnya adik kakak itu pun tewas mengenaskan. Bahkan anehnya, meskipun tubuh Bu Atik dan Bu Titin sama-sama gosong seperti habis terbakar, namun spray dan selimut yang mereka pakai tetap bersih seperti tidak pernah ada kejadian kebakaran. Bahkan 2 orang peronda yang melewati rumah Bu Titin dan Bu Ati sebelumnya mengaku di malamnya sempat melihat ada sebuah bola api berputar-putar di atas atap rumah kedua kakak Busari tersebut. Saat mereka mengarahkan senter untuk melihat lebih dekat, mendadak bola api itu menghilang seperti disedot masuk ke bawah atap rumah. Pengakuan kedua peronda ini mulai menimbulkan spekulasi liar kalau kematian Bu Titin dan Bu Ati sama sekali tidak wajar. Belum hilang rasa penasaran para warga, tak berselang lama, 2 hari kemudian, giliran Bu Mina yang tewas terpanggang di rumahnya sendiri, tepatnya di dapur. Menurut pengakuan Kang Deden yang sempat menemani sang kekasih, Bu Mina siang itu hendak membuat kopi susu untuknya. Bu Mina pun pergi ke dapur hendak merebus air, tapi aneh, tak lama kemudian dia malah mendengar jeritan histeris dari Bu Mina. Ketika Kang Deden menyusul ke dapur, dia bergidik ngeri melihat tubuh kekasihnya sudah terbujur kaku di lantai dapur dengan tubuh gosong. Bau hangus pun santer tercium menguar ke santero dapur. Namun yang membuat Kang Deden tak habis pikir, dia sama sekali tidak menemukan nyala api di sekitaran dapur. Bahkan teko yang hendak dipakai untuk merebus air terlihat masih ada di atas kompor gas dengan kondisi airnya dingin seperti belum sempat direbus oleh Bu Mina. Kenapa kematian Bu Mina hampir mirip dengan kematian kedua anaknya ya? Ucap Pak RT yang ikut datang melayat ke rumah duka. Seorang warga yang duduk di sampingnya ikut membenarkan. Betul sekali Pak RT. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, kenapa kayak orang yang terkena kiriman santet ya? Saut warga itu. Warga desa pun mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang sudah tega mengirimkan santet dan merenggut 3 nyawa? Namun belum sempat terjawab pertanyaan warga tentang siapa pelakunya, keesokan harinya giliran Cesaudah yang tewas dengan kondisi yang sama.
Kembali pihak kepolisian dipanggil oleh Pak RT dan tidak menemukan petunjuk apapun tentang penyebab kematian janda berusia 45 tahun tersebut. Di antara kebingungan warga, ada seorang warga yang diam-diam mulai dihantui oleh rasa takut, yaitu Pak Sony. Laki-laki itu rupanya diam-diam menganalisa semua kejadian tragis yang menimpa Bu Titin, Bu Atik, Bu Mina, dan Ce Sauda, juga hubungan di antara keempat orang tersebut dengan Bu Sari. Rasa takut semakin menjajah dirinya saat Pak Sony menyadari kalau ada benang merah di antara mereka dengan Bu Sari. Bukan rahasia umum kalau mereka berempat adalah orang yang paling sering menghina dan merendahkan Bu Sari dan mendiang Pak Arya, terutama menghina kemiskinan mereka. Jangan-jangan setelah ini giliran aku yang jadi korban nih, katanya dengan wajah ketakutan. Seperti baru menyadari satu hal, Pak Sony yang tidak ingin menjadi sasaran santet berikutnya segera berkemas malam itu juga. Dia berniat meninggalkan desa agar terhindar dari bahaya, tapi sayang terlambat. Ketika dia hendak membuka kunci brankas tempat tersimpannya surat-surat berharga dan uang, tiba-tiba telinga Pak Sony menangkap suara bising dari atas atap kamarnya. Suara apa itu? Gumamnya, lalu menutup kembali pintu brankas. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan yang cukup kencang dari arah atap kamarnya, disusul percikan api yang tiba-tiba muncul di kamar Pak Sony. Pak Sony sempat meringis kesakitan ketika tangan kanannya sempat terkena percikan api tersebut. Kini tangan kanannya tampak melepuh seperti habis terkena luka bakar. Sadar kalau keselamatannya terancam, Pak Sony bergegas lari dari kamarnya, akan tetapi pintu kamar tertutup sendiri dengan cepat. Brak! Wajah Pak Sony semakin berubah pucat. Dia refleks melangkah mundur saat dari balik tembok mendadak muncul sebuah bola api raksasa. Anehnya, bola api tersebut seperti hendak mengejar. Pak Sony semakin ketakutan, lalu berteriak berharap ada warga yang menolong. Tapi suaranya malah tercekat, seperti ada sebuah duri yang menancap di tenggorokan. Ampun, jangan bunuh saya, jangan, isaknya sambil berusaha melindungi wajahnya. Akan tetapi bola api itu malah semakin kencang, memancarkan pijaran api yang berpendar ke santero kamar. Pak Sony semakin bergidik ngeri, nyalinya ciut ketika bola api tersebut tiba-tiba menghantam tubuhnya. Itulah suara teriakan terakhir yang keluar dari bibirnya sebelum tubuhnya dalam waktu singkat berubah menjadi gosong. Tak jauh berbeda dengan 4 korban sebelumnya, kini tubuh Pak Sony juga mengalami nasib yang sama, tewas mengenaskan dengan tubuh gosong terbakar. Kematian Pak Sony yang memiliki kesamaan pola dengan keempat korban sebelumnya akhirnya membuat warga menarik satu kesimpulan kalau pelaku santet itu adalah Bu Sari. Apalagi ada warga yang bersaksi sempat melihat Bu Sari meninggalkan kampung selama 2 hari 2 malam. Kemudian ada tetangganya yang tanpa sengaja memergoki Sari baru keluar dari rumah Kitatang. Warga yang geram akhirnya beramai-ramai mendatangi kontrakan Bu Sari hendak menginterogasi dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi sebuah pemandangan menggidikan malah dilihat oleh para warga. Ketika membuka paksa pintu rumah kontrakan Bu Sari, mereka menemukan tubuh Bu Sari sudah terbujur kaku di lantai depan pintu kamarnya. Kondisinya tak jauh berbeda dengan kondisi jasad Bu Titin, Bu Ati, Bu Mina, Ce Sauda, dan Pak Sony, yaitu tewas dengan tubuh gosong hampir tak bisa dikenali. Para warga tidak tahu kalau santet Banaspati itu tadi malam sengaja dikirim oleh Kitatang. Sang dukun merasa marah ketika Bu Sari menolak melayaninya di atas ranjang untuk yang kedua kalinya. Bu Sari berkata, lebih baik mati daripada kembali harus menjadi budak pemuas nafsu sang dukun mesum. Sementara Kitatang sendiri masih belum puas untuk menikmati tubuh perempuan muda tersebut.
Selesai. Luar biasa. Waduh, waduh. Kasihan banget sih si Sari ya. Ini seperti seluruh dunia membenci dia nih teman-teman. Ya gimana enggak? Kakaknya dua benci sama dia. Ibunya yang dia udah nggak punya ayah ya. Ibunya juga benci sama dia. Tetangganya, Cek Saoda, gue sih Cek Oda, Cek Oda. Ini juga benci sama dia sampai nggak mau minjemin beras sama telur 2 biji, ya kan? Pak Sony juga sama tuh ya kan, sama-sama. Aduh ini kayaknya kasihan banget, dia ke rumah dukun sama dukunnya juga begitu sama dia. Jadi kayak gimana ya, apa sih yang salah nih sama Sari, padahal dia digambarkannya cantik ya kan, masih muda baik, kok sampai sebegitunya. Dan Sari akhirnya lemah iman, datang ke dukun tuh buat balasin sakit hatinya akibat perbuatan orang-orang di sekelilingnya yang tidak mau kasih pinjem dia uang untuk makan. Waduh, sehingga mengakibatkan kematian Arya suaminya. Jadi udah lemah iman nih, apa ya, berakit-rakit ke hulu ya, dia mati deh kemudian. Ini jangan dicontoh teman-teman. Ini awalnya udah baik ya kan, udah bertahan dengan idealisme dia, nggak apa-apa deh hidup miskin, yang penting punya suami yang punya imam, suami yang bisa menuntun dia ke jalan yang benar. Tapi endingnya seperti itu. Waduh, ya itulah jalan hidup teman-teman. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Bu Neneng Dewi NS, terima kasih atas kisahnya. Dan buat teman-teman, semoga semuanya terhibur dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga boleh dong diklik supaya video ini bertambah viral. Dan buat yang punya pendapat atau komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.